Oke, ini dia hasil penggantian pot ya. Jadi ini Mas punten Mas, angkatin Mas. Ya, angkat dulu biar jelas. Ya, nah simpan aja di situ. Nah, ini Mas punten Mas, ini Mas, satu lagi Mas. Ini sama itu tuh. Ini 3 ya. Nah, satu lagi ini ya, nah situ. Oke, nah ini dia. Jadi tadi sempat Om Nakal buat sebelum dimasukin ke pot keramik, dan ini hasilnya setelah masuk kepada pot keramik. Nah, jadi si bonsai kelapa cabang 4 ini cabang 4-nya mana ya? Ini. Nah, ini cabang 4 nih, ini potnya keramik ya, jadi lumayan kuat dan bisa bertahan lama. Ini nanti kita nggak perlu ganti-ganti pot lagi ya. Kalau pot plastik itu biasanya dia kena sinar matahari warnanya kusam, terus lama-lama retak, pecah. Pot semen juga sama begitu, nanti lama-lama bisa pecah juga ya. Dan untuk beberapa koleksi yang memang bagus gitu kan, langka, unik, nah ini kita langsung siapin aja Om pot yang permanen istilahnya. Saya nyebutnya potnya permanen. Nah, ini bagian atas seperti biasa ya, kita kasih pasir malang karena biar dia kelihatan rapih ya, dan sedikit kita beri support untuk pupuknya, kita pakai dekastar aja. Nah, ini dia tampilan baru setelah di pot keramik. Ini juga sama. Nah, ini pasir malang ya, cuman yang halusnya ini rapih kan kelihatannya. Nah, ini bisa lebih menonjolkan si tampilan bonsai kelapa ini, karena ini masuknya sih sebenarnya ke tanaman unik ya. Jadi tanaman unik gitu ya, karena biasanya kalau pohon kelapa kan cuman satu batang. Nah, ini dia bisa mengeluarkan cabang-cabang baru. Dan untuk yang bercabang itu memang dia memiliki gen ya, gen bawaan alamiahnya, dan itu insya Allah nanti akan terus bercabang. Jadi perlu dipahami juga bahwa yang cabang ini sebenarnya nggak bisa belum bisa dipastikan bisa dibuat ya. Jadi seluruhnya di sini yang Om Nakal punya koleksinya itu alami, dan setelah bercabang itu kedepannya itu biasanya dia bercabang lagi gitu. Nah, ini dia mengeluarkan akar-akar baru ya, akar-akar baru. Nah, berarti pertumbuhannya dia pesat ya, medianya cocok. Untuk media sendiri kalau untuk kelapa nggak terlalu rewel ya, nggak terlalu sulit ya, cukup dengan sekam, terus tanah, terus pupuk, kompos, mungkin pakai pasir malang ya. Dah, yang penting porus aja gitu. Dia bisa hidup di mana aja sih, pakai pasir bisa, pakai tanah juga bisa. Oke, jadi tampilannya tuh seperti ini. Dia lebih cantik ya, lebih lucu ya. Enak juga, kita juga memandangnya juga enak ya. Nah, kalau yang masih dalam pot plastik ini belum kelihatan ya. Oh iya, sedikit tips nih kalau untuk mau penyuburan di pot yang agak besar. Memang ini ukurannya dia besar, tinggi kan ya, hampir 1,5 kali lipat ini nih tingginya. Nah, tapi kita bisa mensiasatinya gitu. Kalau untuk perakaran dia kan akan nanti ke bawah nih. Nah, nanti usahakan tanamnya itu jangan pas bibir pot. Kalau pas bibir pot nanti si akarnya itu akan terlalu panjang ya ke bawah, dan itu pasti ketika mau masuk pot ceper itu akan potong akar dan
harus adaptasi lagi gitu, stressing dulu. Tapi kalau misalkan agak dibenamkan, ini agak dalam ya nanamnya dia, itu juga akan membuat si akarnya itu lebih ceper dia. Jadi sebenarnya saya nanamnya itu cuman segini nih ya, segini ke bawah, jadi pas. Nah, ini cuma 1 jengkal, dan masuk ke sini juga tadi masuk ke sini udah pas, dan tampilannya jadi di atas bibir pot ketika sudah masuk pot ceper. Ini juga sama gitu. Nah, ini kelihatan kan, ini masih di dalam tuh ya. Jadi ini hanya untuk mensiasati aja ketika proses penyuburan. Hampir semua yang nakal bikin seperti itu, diusahakan jangan terlalu di atas kalau pakai pot tinggi. Nanti kejadiannya kayak gini nih. Nah, jadi akarnya expose karena dia nggak bisa dimasukin ke terlalu ceper ke bawah, karena ini udah terlalu tinggi kemarin itu masuk ke potnya ya, agak tinggi di atas bibir pot ya, karena ini si kelapanya kan ada di sini, jadi dia di atas tanah ya, ini jadinya tinggi. Tapi kalau yang nah ini bisa tipis ya, bisa masuk pot kayak gini. Ini diusahakan menanamnya itu jangan terlalu pas bibir pot. Nah kayak gini, ini pas bibir pot nih ya. Nah, kalau ini memang kita program tidak akan pindah lagi pot nih. Ini potnya pas segini, nanti juga kita akan cari pot keramik yang segini ukurannya tuh. Nah ini udah diceperin, pot ceper ya tuh. Jadi untuk beberapa desain bonsai ketika penyuburan, jangan terlalu mepet ke atas bibir pot, usahakan agak ditanam, dibenamkan. Jadi kita mencari lingkar diameternya aja, kayak misalkan sini ya, kita lihat lagi hampir sama ya semua nih. Nah ini juga agak dalam ya, karena ini memang sudah ceper nih, tuh udah sejengkal kurang ya, ini paling sekitar 10 sentian lah ini. Nah ini juga nggak di atas pot ya, tuh, agak dalam biar nanti ketika masuk ke pot ceper dia ideal pas gitu. Nah untuk desain-desain yang pakai pot tinggi nih, nah ini harus pakai pot tinggi gini kalau misalkan pas waktu penanaman di di pot plastiknya itu di atas bibir pot. Nah kayak gini ya kejadiannya, kita harus cari potnya yang agak tinggi ya, agak tinggi seperti ini. Oke, mungkin itu aja tipsnya dari Om Nakal. Mudah-mudahan sih bisa ngebantu untuk sahabat tata kelapa yang pengen menampilkan koleksi bonsai kelapanya itu ke dalam pot ceper atau pot keramik ya, pot keramik yang biasa dipakai untuk bonsai kambium ya. Nah ini dia. Nah itu jadi bisa dilihat view dari jauh, ini pas, jadi pas bibir pot. Nah gitu, padahal dulunya dia ditanamnya agak dalam. Ini potnya ceper nih, tingginya cuma berapa, 20 ya kalau untuk ukuran ini sih ya, masuknya ceper lah. Kan bisa dilihat tampilan yang maaf nih, yang masih pakai pot plastik dan ini yang keramik ya, udah lebih eye catching lah ya, itu dia. Nah kalau ini udah Om Nakal desain langsung di pot ceper. Nah, jadi tinggal ngurus aja nih, lanjut aja. Ini bonsai yang cabang 2 nih. Oke, nah untuk sahabat tata kelapa yang mau coba mulai koleksi ya, Om Nakal sih saranin langsung aja deh, langsung koleksinya itu yang kelapanya yang cabang sekalian. Jadi sebelum jadi bonsai kelapa pun, sebelum tua gitu, sebelum ngebonsai pun udah
ada nilai investasinya karena unik dan udah mulai susah juga dapetin bahan-bahan kelapa yang bercabang gitu. Nah, untuk yang perlu di sini masih ada nih Om Nakal, banyak, ada berapa pot lagi ya. Mungkin saat ini sih ready lah sekitar 30 sampai 40 pot. Tapi khusus yang cabang 2 ya. Cabang 2-nya kita ready ada sekitar 30 pohon. Oke. Dan semua di sini bukan hasil modifikasi, ini alami semua dan sudah melewati proses stressing dan insya Allah tinggal siram aja, dan mereka sudah beradaptasi dengan medianya di dalam potnya dan udah tinggal ngelanjutin, tinggal nyiram. Oke, yang minat silahkan hubungi nanti di WA saya di 0878 2274 2532. Oke, Om Nakal tunggu ya. Kalau misalkan ada rezekinya boleh nabung di bonsai kelapa bercabang koleksinya Om Nakal. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.